Halo teman-teman, selamat datang di Anchor Talk podcast Sejuta Cerita. Tentunya akan menyajikan cerita-cerita istimewa dari tamu-tamu yang akan hadir di setiap episodenya. Kita di segmen apa nih sekarang? Community Speak Up. Speak Up. Iya. Nah, dan juga kami ingatkan kembali kepada para teman-teman yang lagi nonton tayangan ini, jangan lupa diklik ini subscribe-nya ya, loncengnya nyalain, Di-share, Share, di-like, komen. di-komen. Tapi komennya yang bagus-bagus. Iya dong pasti. Karena kalau yang jelek, Mbak Peru ini cepat baper kan orangnya ya. Iya. Kalau yang jelek nanti dikasih aja ke yang lain. Nah, gitu. Channel tetangga boleh, tapi channel kita bagus-bagus dong. Bagus-bagus kita. Tapi selain di YouTube ada di mana kita? Spotify dan ada di Noise. Nah, ya, jadi langsung saja pastikan dari sekarang melalui ponselmu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari Anchor Talks. Yes. Ya, mantep. Ada siapa nih? Di Community Speak Up, kita kedatangan tamu spesial. Siang hari ini ada dari teman-teman Real Fans. Real Fans, tepuk tangan Iya. dong. Wah, mantap. Ini masih tadi belum fokus ya. Belum makan kayaknya nih. Di sebelah sini mungkin memperkenalkan diri sendiri atau kita yang perkenalkan? Kita perkenalkan dulu. Jadi ini salah satu Real Fans community yang hits banget. Widih, ngeri. Siapa nih? IRPS. Ya, ada siapa aja? IRPS. Ada Bro Cahyo dan Bro Dirjo nih. Iya, benar. Tapi Kepanjangan- kenapa nunjuknya ke sini semua? Iya. Kan orangnya dua. Face-nya soalnya kemakan sama Bro Dirjo nih kayaknya. Wah. Salah berarti ini harus Boros, di boros. belakang ya. Jadi ada Om Cahyo ya di sebelah sini. Om. Ada juga Mas Riki Dirjo. Iya. Ya. Apa sih kepanjangannya Dirjo? Dirjo Mangunkusumo. Oh. Enggak, itu cuma nama panggung aja. Dirjo. Nama aslinya Ricky. Aku kalau Dirjo nggak tahu, kalau Dirjen tahu. Ah, Direktorat Jenderal kan. Saya tahu. Apa? Pasti dua-duanya orang Jawa ya. iya. Oh iya. Iya benar. 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 Kan Jawa tuh banyak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dia nyari aman. Biar seolah-olah benar gitu. Melebar. Kita akan ini dulu ya, cerita sedikit lah. Mungkin sebelum jauh tentang kegiatan tentang apa. Ini tuh awal mulanya gimana sih? Mungkin Om Cahyo ya yang kelihatan nih dari pionir kelihatannya. Saya nggak ngomong tua loh. Saya nggak loh. Kenapa bisa suka Kebetulan sama ada senior, waktu kereta yang api salah gitu aja ya? dulu. Iya. Senior. Gimana Om? Ini sampai akhirnya terlintas dibentuk seperti ini gitu. Gimana itu? Kenapa suka sama kereta Nah. api gitu? Nah, Penasaran kalau saya. itu mungkin bawaan lahir ya. Ya nggak tahu dari kecil ya. Kecil mungkin lihat kereta api itu sesuatu yang apa gitu sampai ya akhirnya orang tua saya suka ngajak ngelihat kereta api itu senenganmu tuh gitu. Sampai kemudian ya dulu seneng kereta api tapi kan ya dulu nggak ada media apa-apa ya. Ya. Ya udah sendiri aja sampai mulai ada internet itu akhir tahun 90-an ya. Itu di internet itu ketemu ada seorang itu ya member IRPS juga ya senior itu dia bikin satu website isinya adalah kumpulan daftar lokomotif yang dipunyai oleh KAI dari zaman dulu sampai waktu itu ya, akhir 90-an. Koleksi ya? Bukan koleksi, dia nampil ada fotonya, Oh. terus data teknisnya. Iya. Jadi ternyata ayahnya member itu memang dari dulu itu juga real fans. Real Fans. Dan sejak dari tahun 60-an itu udah hobinya motret. Jadi dia punya banyak fotonya. Nah dari situ kebetulan akhirnya kita kontekan lah. Ada beberapa orang kontekan. Akhirnya bikin mailing list. Yahoo Groups dulu ya. Nah dari situ mailing list itu kalau nggak salah kalau nggak tahun 99 apa 2000 itu ya. Sampai kemudian di mailing list itu ada kita bahas. Ada satu tipe lokomotif itu yang punya KAI ya. Tipe CC 200 itu. Kebetulan ya kondisinya udah payah. Terus kita itu coba bikin komunitas, tapi belum IRPS dulu ya. Ya. Belum namanya. Namanya karena lokomotif tipenya adalah CC 200, kita bikin namanya Friends of CC 200. Sahabat CC 200. Sahabat CC Sahabat 200. Nah itu kemudian kita ajukan ke direksi KAI untuk diperbaiki, akhirnya disetujui. Nah dari situ terbentuklah IRPS.
Itu tahun berapa, Om? Tahun IRPS itu terbentuk 2002, 25 Juni 2002. 25 Juni 2000. Jadi sekarang udah 20 tahun kita. Sudah 20 tahun. 20 Artinya tahun. kalau berbicara 20 tahun sekarang udah semakin banyak yang ikut kan? Banyak, tapi memang concern kita adalah sejarah. Ya. Jadi walaupun kita, ya saya boleh aja mengklaim ya, IRPS itu adalah organisasi rail fans yang pertama. oke. Nah, jadi paling Pionir senior. ya, bisa Tapi dikatakan kita pionir. awal concernnya memang sejarah gitu. Sampai kemudian ada beberapa program lah seperti yang tahun 2006 itu kita ke Balai Esa Manggarai ada satu lokomotif listrik tahun 25 ya. Iya. Itu ya. Itu kebetulan udah nggak dipakai, statusnya adalah untuk di scrap, Di di inilah istilahnya dirucat atau di kiloin kasarnya gitu, Disituakan. disituakan ya. Nah, kita ke sana terus kita ajukan lagi ke pihak manajemen untuk paling nggak itu direhab lagi sebagai monumen pajangan gitu. Disetujui. Tapi malah kemudian ke depannya sama pihak Balai Esa Manggarai dihidupkan lagi. dihidupkan. Gitu. Jadi bisa jalan. Dan udah berapa kali event kan dipakai Iya. untuk jalan dari stasiun Priok. Ya. Terakhir itu yang dari waktu 17 Agustus sama Pak DU itu dari stasiun kota ke Tanjung Priok pakai lokomotif itu. Yang tadinya sebetulnya nggak akan dipakai lagi ya. Enggak, karena kan udah diganti KRL semua. Iya. Itu lokomotif listrik ya tinggal satu yang kita punya sekarang di sini. Iya. Awalnya memang kita tuh iseng ya. Awalnya cuma iseng aja ya, maksudnya. Ya iseng-iseng berhadiah. Ya iseng-iseng nih. Gimana nih kalau bisa dihidupkan kan suatu kebanggaan juga karena kan nih juga termasuk lokomotif tua dulu tuh. Iya. CC 200 itu. Dan alhamdulillah dari di ACC-nya itu semangat kita muncul dari situ. Wah, kayaknya boleh nih komunitas kita terus dijalankan dengan prinsip itu tadi mempertahankan sejarah dengan caranya yaitu mempreservasi. Mempreservasi itu apa ya? Banyak maknanya. Preservasi itu mungkin bisa dibetulin terus atau enggak diselamatkan, dijaga, dirawat atau disimpan. Jadi memang prinsip kita sih mulanya dari situ, dari melihat lokomotif CC 200 itu rusak, terus kita minta pengajuan, minta dibetulkan, dan alhamdulillahnya disetujui. Dari situ semangat kita terus berlanjut sampai yang tadi di 2006 itu yang lokomotif listrik juga itu niatnya kita cuman minta Pak jangan Awalnya. jangan disituakan Pak, ini sejarahnya banyak 1925 itu. Paling nggak bisa dipajang. Ya gitu minimal ya. bisa dipajang sebagai pengingat lah kalau kereta api dulu punya lokomotif listrik pertama dan bentuknya masih ada. Iya. Alhamdulillahnya dan NK itu sangat-sangat mendukung dengan program pengajuan kita dan malah sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Masih bisa jalan. Terakhir kemarin jalan 17 Agustus. Karena ini ya tahun ini. Tahun ini, Tahun 17 ini, Agustus kemarin jalan. Iya. Dari Jakarta Kota Tanjung ke Priok Priok, balik iya. lagi. Ya, saya lihat postingan dia soalnya ikut waktu itu Iya. Agustus ikut ya. Iya. tuh Itu menarik banget sih karena kan memang itu tadi lokomotifnya kan miliki nilai sejarah yang tinggi kan dan akhirnya bisa dihidupkan lagi Iya, gitu iya. di hari kemerdekaan kemarin. tuh. Jadi memang dia juga sebagai salah satu saksi bisu juga kan dalam Betul. perjuangan Indonesia juga. Iya. Nah, kalau Mas Diryo sendiri masuk ke ini nih IRPS ini ya. Sejak kapan itu? Kalau saya nih Dan ceritanya gimana? Apakah ada yang tiba-tiba ngajak atau pengen kemauan diri sendiri gimana tuh? kalau saya nih kan kalau seneng kereta tuh karena emang kecilnya tinggal di pinggir rel di stasiun Buaran. Nah, dulu tuh saya sering nongkrong di pinggir rel itu setiap sore ngeliat kereta kan kalau namanya anak-anak kalau mau makan sore pasti Iya. kan Disuapinnya di pinggir rel, kan ngeliatin kereta dari situ. Nah, ya itu tadi sejak tahun 2002 saya kenal internet segala macam akhirnya saya tahu ada IRPS itu waktu ada kegiatan posko kalau nggak salah posko tahun baru lah. Nah di situ komunitas IRPS berkontribusi ke KAI sebagai petugas posko di stasiun Jakarta Kota. Dan itu saya tertarik di situ. Wah nih kok kayaknya seru nih bisa terlibat langsung nih dengan berkontribusi gitu. Dulu kan saya cuma senang aja tapi tidak bisa menyalurkan gitu apa kesukaan saya, hobi saya gitu, hanya
cuma bisa diketahui orang tapi tidak bisa dengan cara apa-apa. Yeah. Nah, dan dari 2010 itu saya gabung, terus ya ngikutin kegiatan IRPS, menjadi anggota. Alhamdulillah kemarin Februari 2022 ada pemilihan, alhamdulillah saya dipilih. Wih, jadi ketua loh. Ketua umum ya? Ketum, Oh, ya. ketum. Ketua umum. Panggilannya ketum. Tepuk tangan dong, kan ketua. Ini Pak Ketua kita nih. Saking saya Ketua. simak dengan ceritanya. Iya. Heeh. Padahal awalnya tadinya cuma gara-gara disuapin di Iya, di pinggir rel. Iya. Tapi sekarang jadi ketua umum ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu berarti kan kalau kita mencalonkan menjadi ketua di suatu organisasi, Iya. ada visi misi dong. Ya, Ya. betul. Dari Mas Didio sendiri apa nih yang akan membuat mungkin IRPS ini menjadi Visi-misinya. akan jadi seperti apa ke depannya mungkin? Serius dikit lah coba kita. Serius dikit gimana ya? Ya, coba pengen tahu. Jadi kan memang IRPS itu kan prinsipnya preservasi itu ya. Ya. Jadi sebenarnya banyak dari benda-benda perkeretaapian itu sebenarnya yang masih bisa Ya. kita lacak, terus kita perbaiki dan kita rawat gitu. Dan kita tuh tujuannya ingin membantu dari KAI sebagai mitra gitu supaya aset-aset ini tuh bisa dilihat sama orang banyak gitu loh. Ya. Karena memang ini Jadi satu ini juga ya, knowledge ya. ya untuk, edukasi, masyarakat. Iya. edukasi ke apa namanya ke teman-teman semua, dan itu bisa secara tidak langsung menumbuhkan rasa cinta kita kepada kereta api. Wow, ternyata kereta kayak ginian. Mungkin dulunya ya mungkin saya dulu Ya. Iya. cuman karena disuapin di pinggir rel seneng kereta. Iya. Akhirnya sekarang saya punya ya motivasi ya, pengenlah memajukan kereta api, tapi dengan cara yang mungkin yang bisa kita lakukan tuh di bidang edukasi, Edukasi. Iya. pelestarian sejarah. Jadi memang tujuan saya kemarin tuh karena memang saya lihat nih kayaknya masih banyak nih yang masih bisa kita bantulah dari bantu untuk supaya nih aset ini tetap terjaga, terawat ya sampai Anak cucu. anak cucu Cucu. lah, Luar sampai biasa. cucu kita menikah dan punya cucu lagi. Cucu Iya. cicit segala Nah, ya. iya. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu, Iya. Betul. Dirjo. Nah ini sedikit kita bahas nih tentang kereta ya. Iya. Benar gak? Kan ini pasti udah cinta banget kereta. Buat Om Cayo sendiri nih. Yang zaman dulu Om, kita nostalgia lah ya, nostalgia. Kalau dulu kan di kereta tuh ada yang bawa apa? Dagang gitu. dagang Sokan, daun kereta. sokan. Punya cerita unik apa Om dengan Iya. kereta? Kalau Kalau sekarang udah enggak tapi. Nggak ada. Enggak, yang dulu aku Sekarang pengen tahu. udah. kalau dulu Oh, ya kalau di keren kereta banget. jarak jauh kan memang ada ya. Ya. Mm-mm. Cuma nggak seramai kayak di KRL kan. Kalau KRL ya zaman kuliah saya itu kalau naik itu dari Manggarai, dari Cikini biasanya sampai Depok itu bisa 2 jam. 2 jam. 2 jam. Cikininya masih di bawah ya. Cikini di bawah. Belum layang. Sampai Manggarai nggak sampai Cikini Manggarai nggak sampai 10 menit lah. Dari situ udah diam kadang sampai 1 jam. Ya itu nanti orang dagang lah di depan mata saya juga orang dijambret, Copetnya. copet, Semir jambret. sepatu, Terus semir sepatu. Yang ngamen atau? ngamen banyak. Ada ya di situ ya? Banyak. Ngamen orang jual minuman, buah, telur asin. Bawa ayam kan? Iya. Nah, ayam juga Terus- tuh sama kandang-kandangnya. Iya, iya. Nah, sampai ya kadang sampai capeknya ya, terutama kalau saya balik ya dari Iya. Depok. Itu ketiduran. Nanti bangun-bangun harusnya saya turun di Cikini. Tahu kok udah Gambir, udah Juanda. Oh lewat ya? Lewat. Itu udah karena saking capeknya dalam situ panas, kebetulan apa duduk ya akhirnya ketiduran kan. Ya tapi alhamdulillah sejak zaman Pak Jonan kan kemudian berubah total itu. Itu alhamdulillah banget. Iya. Sekarang udah tertib ya. Udah nyaman, aman, Efisien. efisien. Iya karena Nyaman. udah ada yang kereta-kereta unggulan saat Iya, ini. jadi sekarang itu kan Efisiensi moda waktu. transportasi yang paling tertib adalah kereta api. Iya sekarang ya. Sekarang. Bahkan sekarang kalau mau masuk stasiun aja kalau yang bukan penumpang nggak bisa masuk Nggak kan? boleh. bisa. Kalau dulu kan kita bisa nganter ke atas. Iya Iya. bisa Jadi nganter. kalau ke Gambir itu ada karcis peron dulu. Kalau nggak salah 500 perak. Yang nganter. Antar tapi yang ngantar kadang ikut kereta juga. Oh, pernah gitu Bayarnya di berarti. atas. Pernah. Kita kan dulu juga sering naik di lokomotif. Iya. Oh. Ya Duduk tuh yang di samping ini yang ya, Mas ini pernah ya. mendapatkan kesempatan. Ya, tapi kalau saya beli tiket juga. Kalau yang lain nggak tahu ya. Beli tiket juga, tapi naik di lokomotif dulu. Dulu. Iya.
Kalau sekarang nggak bisa lah. Tapi kan Iya. nggak semua bisa merasakan itu. Oh. Nggak bisa. Iya. Makanya Perubahannya ya real fans maksudnya. yang muda-muda tuh ngiri. Kan. Ngiri. Pasti dong ngalamin. Saya ngalamin. Pasti ngalamin. Saya ya. ngalamin. Pernah. Dicopet. Enggak. Enggak, saya ngalamin pernah naik lokomotif itu pernah juga. Pernah juga? Pernah ikut juga ngerasain sih. Memang ya itu salah satu experience ya. Momen unik Wah, ya. pengalaman yang mungkin sekarang nggak bisa diulang. Iya. ya. Saya emang dulu itu saya juga nggak pernah berpikiran akan bisa tertib kayak gini. Zaman dulu nggak pernah ada pikiran gitu. Apalagi kalau mau musim-musim puasa kan, Om. Oh iya. Wah, itu toilet aja bisa jadi tempat tidur dulu. Yang tiket berdiri itu kan. Nah, itu tempat untuk buang air Iya. ditutupin koran buat duduk di situ. Duduk di situ. Tutupin kardus. Tutupin kardus, koran gitu. Itu memang salah satu pengalaman lah ya, Iya. pengalaman dulu. Jadi Memori dan, ya, dan itu memori. juga sebagai kita tuh saksi juga ya. Iya. Saksi juga perubahan dari kereta api itu yang dulunya seperti itu sekarang sangat-sangat jauh. Melesatnya jauh ya. Wah, set. Nah, Transformasinya tuh terlalu cepat sebenarnya. Cepet. Dalam berapa Waktu. Jonan tuh 2009 ya, 2012 tuh udah tertib. Iya, Nah, itu 3 tahun. sangat-sangat Which kita is apresiasi. good ya. Iya. bagus banget. Makanya jadi nambah cinta ke kereta ya. Ya betul. Itu kan salah satu itu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Iya. Yes. Kalau zaman dulu ibaratnya gimana ya? Di Gambir nggak akan ada Alphard datang antar penumpang. Ibaratnya kalau Oh sekarang udah banyak. iya warga kelas A ke atas itu nggak, ya nyaris nggak ada lah yang senang naik kereta. Ya. Pasti larinya ke pesawat kalau dulu. Pesawat. Kalau sekarang kan beda. Iya. Kita di Gambir kita lihat yang antar itu. Bening-bening di stasiun. Gambir dulu. Sop kali. Kalau dulu kan apa ya, bluwak. Bluwak apa? Makanya nih pasti Mas Dirjo sering di stasiun nih. Ngomongnya liatin ke kereta padahal Iya. lihat yang bening kan. Kalau jumlah ini IRPS sendiri sekarang udah ada berapa sih member ya? Kalau member itu dihitung yang aktif dengan yang tidak aktif tuh maksudnya yang sudah sepuh-sepuh ya. Iya. Itu sekitar 120 orang dan itu komposisinya macam-macam, ada dari pegiat Berbagai kalangan. Iya, ya? pegiat sejarah, dosen, kontraktor, terus seperti kita ini juga karyawan swasta, macam-macam. Wah seru Yang banget. penting passionnya di kereta ya. api. Kereta Passionnya di lovers kereta. lah banget. Iya. Iya, memang. Tapi memang ada juga yang join itu karena memang belum tertarik banget ya, hanya cuma ngeliat programnya nih kok kayaknya seru gitu. Akhirnya setelah ikut IRPS ya keterusan gitu. Nah, Itu ada ini enggak sih sering kumpul gitu? Iya, Wih, programnya Kopdar itu- gitu. Oh, kita nggak ada kopdar, adanya majelis. Oh, Oh. majelis. Istilahnya majelis. Itu yang tadi aku mau tanya, Apa? programnya apa aja sih? Kan katanya menarik banget ya. Apa? Program-program activity-nya tuh yang diadain sama IRPS Nah. untuk para membernya. Atau buat para calon member Iya. yang mungkin mereka kan lagi nonton nih. Mm-mm. Wah, gue suka kereta tapi ada apa sih programnya? Nah, kan. Jadi gini. Jadi relevan itu kan sebutan untuk orang-orang yang seneng kereta tuh secara khusus ya. Iya. Ya, khususnya ingin Rail fans. lebih dalam lah mengenal kereta api. Nah, rail fans itu macam-macam, passionnya tuh banyak. Ada yang senang motret, ada yang senang video, ada yang senang ngoleksi karcis, ada yang nyatet-nyatet nomor sarana kereta api, ada juga. Jadi misalnya nih gerbong Tipe-tipe ini, kereta ya? iya tipe-tipe kereta, terus gerbong ini tahun berapa sampai Oh, zaman ada? deh, ada Ada. dibikin sensus, Iya. seperti statistik lah. Ada juga yang senang passionnya di situ. Jadi memang ada yang senang enjoy riding aja, ada yang senang naik gitu, terus bikin konten. Ada juga yang ya banyak yang kalau sekarang medsos ya untuk YouTube lah ya Yeah. kontennya. Nah kalau kita ini ya itu tadi kita agak sedikit berbeda karena memang kita dari awal tuh senang sejarahnya gitu. Jadi kita memang mengangkat objek kereta api itu dari sejarahnya gitu. Meskipun di Google banyak, cuman kan nggak lihat langsung ya. Iya. Gitu kan. Ya. Mungkin salah satu beberapa contoh yang bisa kita lakukan ya. Salah satu bentuk kontribusi kita kepada kereta api seperti kayak perbaikan. Jadi kan ada beberapa lokomotif uap yang Iya. masih ditemukan tapi mungkin kondisinya mungkin sudah kurang bagus. Nah, dari kita tuh pengajuan, terus kita juga merepair lokomotif itu supaya tampilnya lebih baik, dan itu alhamdulillahnya sangat-sangat didukung sama teman-teman semua gitu. Jadi
selain lokomotif ada juga bangunan yang bersejarah dulu kayak ya. pompa air dulu buat pengisian air di lokomotif hop juga masih banyak beberapa yang Berfungsi. nggak fungsi sih. Bentuk itu masih bagus. Jadi Iya. ini benar-benar Belanda banget lah. Nah itu kita coba repair gitu. Dan itu mungkin yang sudah pernah kita lakukan kemarin itu di Purwokerto. Jadi memang rumah air itu sudah tidak berfungsi, tapi lahannya itu terbuka. Nah situ bisa kita kasih tanaman, kasih sekat. Jadi bisa sebagai untuk lahan wisata juga buat warga sekitar, edukasi buat teman-teman sekolah yang ada di situ. Jadi memang secara nggak langsung kita ingin menumbuhkan rasa cinta ke teman-teman lewat benda-benda sejarah yang masih ada gitu Wah, sih. keren banget. Keren banget. Kayak Vero kan suka ke benda-benda sejarah ya. Iya. Saya suka banget naik lokomotif uap yang di Ambarawa. Oh, Merawa ya. Iya, Masih ada tuh. masih. Iya, makanya Iya. tuh harus kita jaga juga supaya tetap lestari lah, supaya itu sebagai satu warisan juga. Kan teman-teman yang sekarang kan penumpangnya juga ada yang anak-anak kecil, itu dari situ kita tumbuhkan rasa cinta. Nih lokomotif uap nih udah lama usianya gitu. Iya. Jadi orang itu kan antusias dan penasaran ya, Iya. gitu sih. Iya. Karena kalau udah dikasih lihat gitu bertanya-tanya lagi gitu kan. Iya. Wah, Oma masa sih gitu? Gitu kan. Nah, itu dari situ. Nanti kan terbawa tuh. Iya. Kayak saya juga terbawa. Dari kecil saya senang kereta. Ya terbawa sampai sekarang. Iya. Ini sudah Turun temurun. Nah, ini sudah berapa generasi nih dia? Iya. Artinya keluarga juga pasti ikut suka kereta. Enggak. Oh enggak. Enggak. Maksudnya dianya nih. Dianya dari kecil kan, dari Iya. kecil terbawa sampai sekarang ini kan. Kereta banget ya. Nah, maksudnya kereta banget. Bahkan ke pasar juga kalau Om Cayo saya lihat, oh mau kemana ke pasar pakai kereta. Nah, Kalau Iya, ada Pak. relnya. Iya, nggak mau dia mah pakai motor tuh nggak mau. Pasar Banyak. Minggu, Pasar Senen. Pasar Senen. Nah, pernah nggak ketemu sama rel fans dari luar negeri? Nih. Hah? Relevan. Sejauh apa sih eksistensinya gitu sampai Iya. luar negeri mungkin? Oh, kalau Relevan juga banyak di luar negeri tuh. Kebetulan saya punya rekan ya. Di mana tuh? Malaysia, di Thailand, di Jepang. Jepang. Ada juga anggota kita, memang anggota itu berdomisili di Belanda. Wih. Itu orang Indonesia tulen di Belanda dan kerja di mana? Dia museum ya. Dulu di sini tuh di IPTN. Sekarang Sekarang. di Belanda itu di museum ya, Iya. di museum kereta api itu. Jadi memang Udah rel fans kerjanya di museum kereta api. itu sangat-sangat passion sekali. Iya. Udah sejalan. Itu foundernya IRPS itu. Ya, itu salah satu founder juga yang ada Oh, di siapa namanya? Bapak Salam-salam dong, salam-salam. Coba. Ayo, ayo, Bapak. ayo. Mas Widoyoko. Mas barangkali Bapak nonton kan? Pak Widoyoko. Widoyoko. Yang lagi di Belanda ya. Belanda. Oh. Mudah-mudahan nih bisa nyampe nih channelnya nih ke sana Iya. nih. Nyampe kalau nanti Mas Dirjo ngirim link ke dia nyampe. Nyampe ya. Tinggal diklik. Siap. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan. Mantap. Berarti udah sampai ke Malaysia. Kalau teman ya, Ya. teman itu banyak, tapi memang di sana itu kalau preservasi saya lihat tuh belum banyak ya. Jadi mereka itu sebatas foto. Ya. Foto, dokumentasi memang tujuan dia tuh hanya ya untuk arsip. Nah, nanti suatu saat itu kalau misalkan kereta itu tidak beroperasi lagi itu suatu kebanggaan dia punya foto ini. Mahal ya nantinya ya. Saya juga sering tunjukin ini dulu pernah dinas yang saya punya fotonya. Sekarang udah mana bisa di foto begini gitu. Jadi sesuatu yang sekarang biasa mungkin 10 tahun lagi nanti luar Nah, biasa. itu makanya kan tuh foto aja tuh bisa itu bukti cinta dia Ya. gitu kan dengan Iya. kereta api. Gitu. Karena kan katanya gambar itu bisa berbicara. Gambar bisa berbicara ya. Iya. Ada filter juga kan? Ada. Instagram. Foto bisa bicara kan? Iya, Instagram. Itu filter. Nah, ini mungkin buat Om Cayo atau Mas Dirjo kalau misalkan ada yang dia emang passionnya juga suka kereta, pengen ikut bergabung, mungkin tujuan Caranya awalnya sambil gimana satu. sih? Itu gimana sih silaturahmi kah atau gimana? Iya. Kemana nih harus? Abis ini kayak kita mendaftar ya. Ya. Kalau dia mah ini sambil nyari jodoh katanya. Tapi ya begini tapi Gimana nih? Gimana nih? Oh, gua pengen ikutan nih. kalau pengen lihat Gabung. ngeliat program-program kita tuh ada di Instagram, Apa di tuh? Twitter, IRPS ID. IRPS. IRPS ID. Nah, Nah, nanti ada itu di sini. banyak. Nanti di sini ya. Tolong ya Mas ya, Ya, nanti. IRPS ID Indonesia Railway Preservation Society. Indonesian Railway Preservation Society. Kalau untuk pendaftaran Nah. itu di web bisa. Webnya apa?
www.irps.or.id. Pelan-pelan nanti sini ada soalnya. Oh iya, Iya. www.irps.or.id. .or.id. Nah, di situ nanti ada Apa lagi? nama, umur, Umur. sama mau masuk wilayah mana. Status nggak ada? Makanan favorit di situ. Oh. Ini kayak isi biodata ya. Kok ada umur emang ada batasnya? Kalau kita kebetulan ini nanya ini jadi bingung saya. Yo Mas, ada batas minimal. Jadi kalau di IRPS itu memang kita berpegang teguh selektif ya. Jadi memang Dari umur berapa? sebenarnya kalau umur tidak ada batasan. Oh. Boleh. Boleh. Tapi kita ada batas Tidak ada batasan, tapi ada tapi gini. ya. Gimana jelasinnya ya? Anggota. Jadi ada namanya anggota khusus dengan anggota biasa. Anggota biasa itu di mana teman-teman yang udah berusia 17 tahun itu jadi anggota biasa. Jadi daftar ya masuk gitu seperti biasa. Ada anggota khusus itu di mana umurnya itu di bawah 17 tahun ini tuh tetap diawasin. Itu boleh diserahkan ke korwil kita, koordinator keanggotaan kita atau orang tua. Gitu. Jadi ada beberapa teman-teman kita nih yang masih umur 12-13 tahun ingin daftar. Nah itu kadang kita minta kalau bisa orang tuanya daftar juga. Di daftarnya 2. Daftarnya 2. Oke. Ya, nanti di ID card-nya fotonya berdua. Oh gitu berdua. Iya. Berarti kalau yang sekeluarga Dalam- berempat di sini. Dalam pengawasan orang tua. Iya. Tapi nanti kalau udah setelah 17 tahun, kalau dia masih ingin terus di RPS nanti dia akan diangkat menjadi anggota biasa. Oh, jadi itu ya lebih ke nge-maintenance juga kan sebetulnya. Betul. ya? Jadi memang supaya lebih terarah dan supaya pemahamannya lebih matang lah. Nah, sekarang ini kalau berbicara tentang ketua, ini pasti tidak terlepas dari Nggak main-main ya. kata-kata motivasinya Iya, membakar nih. pasti. Ya. Nah, ketum ini soalnya. Ketum. Ketum. Kata-kata nih dari Mas Dirjo sama Om Cahyo buat yang suka kereta, tapi mereka tuh kadang malu apa sih kayak kolot sih apa gitu kan. Apa nih motivasinya? Biar eksistensi si Biar RPS dan juga RPS ini tetap terjaga. Iya. Iya. Kuat mungkin. Kuat ya. Ya. Motivasi, Motivasi. untuk gabung ke Atau kalau relevance community. bahasa kerennya wejangan. Iya. Ya. Kata-kata mutiara ya. Mutiara. Lalu Mas Dirjo. Cemungut gitu ya. Cemungut. Gimana Mas? Jadi gini, apapun hobi kita itu semua pasti ada dampak positif bagi kita gitu, mendewasakan diri kita, terus juga dari hobi itu kita bisa menjalin beberapa relasi, menambah pertemanan. Jadi jangan pernah malu untuk mempunyai hobi seperti kita ini. Kita kan Bahkan bisa berkontribusi kadang positif iya, ya. memang ada beberapa pandangan orang ngeliat hobi kita tuh aneh, Iya. gitu kan. Ini ngapain kereta di foto-foto? Wah, dia belum tahu gimana lihat foto kereta itu 20 tahun lagi tidak beroperasi dan foto itu ya mungkin bisa dijual, Iya. bisa mahal. Betul. Itu kan salah satu keuntungan buat kita, salah satu dampak positif bagi kita. Jadi memang ada beberapa teman-teman yang di luar sana yang mungkin yang belum bisa memahami hobi kita gitu. Karena itu memang salah satu gimana caranya kita terus berbuat positif dan itu mendewasakan diri kita juga, menambah relasi. Jadi jangan pernah malu lah. Mau senang kereta, senang bis, senang pesawat, itu semuanya pasti ada manfaatnya lah. Iya. Ada manfaat. Kalau kita membawanya positif ya. Betul. Yang Gitu. penting dengan semangat lah. Om Cahyo Yap. mungkin motivasi buat anak-anak nih, kadang anak-anak sekarang kan suka ini ya. Ayo. Kalau dia kan masih saksi ya. Nah, coba gimana? Saksi sepuh. Buat yang milenial-milenial nih. Nah, Kalau buat real fans saja ya, Ya. Iya. coba Wak, deketin Wak. Deketin sini. Nah, yang tertib, yang sopan. Oh, Tertib oke. yang sopan. itu wejangan orang tua. Beda ya. Beda kan? Singkat padat jelas. Itu Karena banyak yang nggak tertib nih. Iya. Udah sekarang, ya nggak? Oke. Ya sepenglihatan dari Bapak Cahyo. Iya. Tapi kalau di bawah Oke. ketua umum biasanya nurut. Iya. Aman. Aman. Selama alhamdulillah punya IRPS Ini aman-aman kayaknya aja. polisinya relevance ini. Iya. Oh, bahasa ininya Dewan Pembina. Dewan Pembina. Ya, ada Om Cahyo. Dewan Suro nih. Kegiatan terdekat ngapain nih? Kita ini lagi preservasi juga, memperbaiki tampilan eksterior monumen lokomotif uap di Cirebon. Wih, keren banget. Di depan stasiun Cirebon itu ada lokomotif uap Iya. sebagai maskotnya. Itu memang kondisi yang kemarin kurang bagus lah. Kita pengajuan ke kereta api, kita patungan, dan kita lagi proses
perbaikan itu insya Allah minggu ini selesai dan nanti kita resmikan seperti toko-toko online 10-10. Akad cantik ya. Iya, nanti Agak kita akan cantik. resmikan di 10-10 gitu. Diresmikan. Jadi nanti kayaknya kalau udah resmi dia kesini lagi ke podcast ini lagi. Iya. Boleh. Lihat. Kita diundang ya. Diundang boleh. Diundang. Dan juga ada beberapa yang rumah, ada pompa Belanda. Ya. Itu ada di sebuah rumah. Rumahnya tuh bentuknya ya nggak gede, cuma tinggi aja menjulang. Tapi itu memang bangunan udah lama. Posisinya tuh ada di stasiun Cipari. Tahu nggak Cipari? Tahu nggak? Cipari itu di mana ya? Cipari itu tahu. Banjar, arah Banjar. Oh. Banjar. Ciawi lah. Nah, sekitar situ. Itu setelah nanti Cirebon selesai, kita rencana mau ke sana. Seru. Jadi nanti akan ada Cirebon, terus Cipari. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum bergabung, gabung dari sekarang. Gabung. Jadi nanti bisa ikut kan ke sana. Ke Betul. Cirebon, bisa ke Banjar dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Akhir tahun juga ada lagi. Apa tuh? Perayaan akbar dari peristiwa 75 tahun Gerbong Maut di Bondowoso. Desember berarti. Desember. November. Berarti ini benar-benar menunjukkan bahwa IRPS ini eksisnya terus ya. Selain terus. eksis tentunya juga ada visi misi Iya. untuk tetap menjaga jas merah kalau kata Bung Karno kan. Iya, Jangan betul. sekali-kali melupakan Iya. sejarah. Ya. Kita masih banyak yang ingin ditanyakan, cuman waktu juga lah yang harus memisahkan kita, Pak. Iya. Ya, karena dia mau keundangan kan tadi bilang. Iya tuh udah luntur. Iya. Gimana nanti mantannya balik? Udah move on. Nanti mantannya nggak bisa move on. Kan nggak bisa move on. Mantan tuh. Yaudah, Oke. terima kasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kasih. Ya. Thank you. Intinya mungkin itu pembahasan kita di episode kedua. Ya. Mudah-mudahan ada ada kata-kata yang bisa menjadi penyemangat Iya. atau yang mau bergabung juga tadi langsung ada di Instagramnya dan juga di websitenya ya. Ya. Nanti ada di akhir mungkin nanti di deskripsi. Iya. Itu bagian Vero lah itu. Iya. Jangan Jangan lupa ternyata jadi relevance itu seru dan asik ya, gitu. gitu. Dan juga jangan lupa Dan untuk mis- kalian semua ini ikuti kita di subscribe, like, komen di YouTube-nya dan juga di mana lagi, Fer? Di Spotify dan di Noise. Dan kita nanti akan kembali lagi dengan tayangan-tayangan dan juga informasi-informasi yang tidak kalah menarik. Tetap di Iya, mana? di Anchor Stop. Podcast Sejuta Cerita. Cerita. Bye.